Kata-kata barzakh itu ada dalam Al-Quran. Rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang kamu dustakan? Nah, umpamanya barzakhul lakum. Di dalam Al-Quran itu dikatakan ada barzakhun, barzakh, batas antara dua laut di Maroko, antara laut Afrika dengan laut lainnya ada barzakhun, pembatas. Tapi batas itu tidak tampak. Jadi kata-kata barzakh itu artinya pembatas. Nah, kembali kepada ejekan orang ubadul kubur dengan ubadul aras tadi. Kedua-duanya pernah, pengikutnya pernah melakukan perbuatan berlebihan. Berlebihan tentang ibadah di kubur sampai mencium-cium, sampai ditawaf di situ, itu tidak boleh. Kalau yang ubadul aras tadi itu para pengabdi kepada aras karena Allah Tuhan berada di aras, ini berlebihannya adalah terakhir ini kita dengar beritanya ingin memindahkan kuburan Rasulullah dari di bawah kubah hijau itu di Masjid Madinah, ingin dipindahkan ke kuburan Baqi. Kuburan Baqi itu di sebelah Madinah itu ya kira-kira berapa kilo, tak sampai 1 kilometer dari situ. Nah, mau dipindahkan kuburan Rasulullah ke situ. Kenapa? Karena dia anti kubur. Yang kelompok Ubadul Aras ini anti kubur, sekalipun kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau dipindahkan. Itu mulai dari abad yang ke-17 sudah muncul kelompok Ubadul Aras ini ingin memindahkan kubur, dia anti kubur. Ingin dipindahkan kubur Rasulullah ini waktu itu Nuruddin Zanki namanya, nama khalifahnya, dari khalifah sesudah khalifah yang 4 ada namanya Nuruddin Zanki. Bermimpi pada malam hari, wahai Nuruddin, ini aku sekarang ini sedang terancam, engkau perhatikanlah aku. Dalam tulisan itu dia lihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam nampak kuburannya. Kalau mimpi berhubungan berkaitan dengan Rasulullah, biasanya mimpi benar walaupun tidak lihat Rasulullah, tapi lihat kuburan Rasulullah, maka cepat-cepatlah dia berangkat. Apa yang mengancam kuburan Rasulullah? Berangkatlah dia ke Madinah, waktunya untuk berapa hari? Karena Nuruddin Zanki ini tidak ibu kotanya tidak di Madinah, sudah pindah ke Damaskus. Nah, jadi waktu dia dalam perjalanan, akhirnya cepat-cepat dia pergi ke Madinah. Dalam mimpinya itu ada orang asing 2 yang ingin mencuri jenazah Rasulullah. Pergilah dia ke sana. Dia tanya, wahai para khadam pemelihara, kalau cara kita garibnya lah, yang penjaga Masjid Madinah dan kuburan Rasulullah, adakah orang asing di sekitar ini? Tidak ada ya Sultan Nuruddin Zanki, tidak ada. Iya, cobalah engkau periksa lagi. Rupanya ada orang asing di situ tinggal bersama berdua dalam kamar imam, karena dia fasih berbahasa Arab dan sekali-sekali dia jadi imam. Salat sunat dia imam sekali-sekali. Ternyata dia adalah intel dari Inggris yang beragama Yahudi, ingin mencuri jasad Rasulullah SAW, ingin dibawa ke Israel. Nah, kenapa jasad Rasulullah ingin dia bawa ke Israel? Israel menginginkan umat Islam sedunia itu hijrahnya itu ke Israel, supaya Israel itu tanpa modal apa-apa, pengunjung banyak datang, dia banyak dapat duit.
Kalau Yahudi ini duit saja pemikirannya. Termasuk Gaza sekarang diceplok itu karena ada duit. Apa? Di dalam bawah rumah-rumah orang Gaza itu banyak minyak, banyak gas, tambang timah, tambang emas, bahkan ada tambang untuk bahan dijadikan nuklir, timah hitam. Ada. Itu makanya habis-habisan Amerika dan Israel, dia telah mengadakan penelitian di teropong melalui satelit. Di situ sangat besar, minyaknya banyak sekali. Jadi dia membunuh-bunuh sampai sekarang. Orang Palestina itu bukan dia marah kepada umat Islam, bukan dia benci kepada orang Palestina, tidak, karena mau mengambil minyak yang ada di dalam itu. Persyaratannya tidak ada manusia lagi yang tinggal di situ. Itu syaratnya. Sehingga terjadilah genosida. Genosida itu pemusnahan satu bangsa atau satu suku atau satu negara atau satu kabupaten. Terjadilah genocide. Nah, jadi mencuri jasad Rasulullah itu sudah diprogramkan oleh Yahudi untuk mencuri itu dibawa ke Israel. Icak-icaknya atau pura-puranya dibawa ke Baki. Jadi di Baki nanti buat kuburan palsu, yang aslinya dia bawa ke Israel. Itu rencananya di zaman pemerintahan Nuruddin Zangki. Tapi Nuruddin Zangki cepat di sana, dia cari orang asing. Rupanya orang asing tadi saking pintarnya tinggal di dalam kamar yang disediakan untuk imam. Diperiksalah. Setelah diperiksa, ketemu dengan orang tadi, diinterogasi, ternyata dia warga barat yang beragama Yahudi asalnya. Dia ingin mencuri itu, dan dia telah membuat lubang dari dalam kamar itu menuju ke arah makam Rasulullah. Nah, orang tadi tertangkap dan dieksekusi mati keduanya. Nah, jadi rupanya sudah separuh jalan, sudah separuh dia malam-malam dia gali ke kuburan Rasulullah, mau mencuri jasad Rasulullah, mau dipindahkan. Nah, setelah itu tertangkap orang tadi dieksekusi, akhirnya dicari cara oleh Nuruddin Zangki bahwa batas antara kamar imam dengan kuburan Rasulullah, tempat lain, pokoknya di sekeliling kuburan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar itu dicor dengan besi yang bercampur timah. Besi campur timah dicor sekeliling, tidak boleh ada orang bisa menerobos masuk. Kalau mau masuk juga menggali dari bawah, akan entah berapa meter pula ke dalamnya, akan berhadapan dengan besi dan timah yang sudah dicor. Nah, sampai sekarang. Nah, jadi gitu para minta hormat. Gagal orang Yahudi tadi mencuri jasad Rasulullah. Maka benarlah ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasara takkan pernah bersenang hati kepadamu sebelum kamu ikuti keinginan mereka. Itu pekerjaan orang Yahudi. Jadi karena dia gagal melalui menggali sendiri, dia gagal menggali sendiri, dia ingin mengambil jasad dalam kuburan itu. Ada cara berikutnya oleh Yahudi, tapi timnya di Inggris. Yahudi Inggris karena agak bebas dia mengatur rancangan. Orang Yahudi yang sudah kewarganegaraan Inggris lahir jadi Inggris, tapi agamanya Yahudi. Orang Yahudi di Inggris itu kebanyakan menyamar jadi pendeta atau menyamar menjadi pemuka agama lain, pakai palang salib, padahal dia Yahudi. Nah, dia lah bikin rancangan.
Kalau begitu kita sendiri yang turun tangan tidak bisa. Kalau begitu kita pakai pembisik. Jadi ampuh juga pembisik ini rupanya. Bagaimana cara pembisik ini yang bisa bekerja? Pertama kasih duit, yang kedua bisikkan sesuatu kepada dia, dan syaratnya bukan lagi orang Yahudi, bukan orang Nasrani, orang Islam sendiri yang disuruh. Orang Islam yang mana? Yang ubadul aras, yang anti kubur dan dia penyembah aras. Dihubungilah orang yang ubadul aras tadi dengan berbisik-bisik, dibawakan hadis Nabi. Ini ada hadis Nabi mengatakan tak boleh ada kuburan di masjid. Sekarang di Masjid Madinah yang paling puncak sekali malah. Kalau masjid-masjid kecil mudah kita gusurnya. Ini Masjid Madinah, arahnya masjid termulia di dunia. Bagaimana itu? Dicarilah, dibisik-bisikkanlah kepada ubadul aras, orang yang anti kubur. Dia ini hanya menyembah aras. Caranya bagaimana? Kalian berangsur-angsur memusnahkan kuburan Rasulullah itu, mulai dari atapnya dulu. Atapnya terus lama, dindingnya lama-lama ke bawah. Kenapa tidak langsung dari bawah? Di bawah sudah dicor dengan timah campur besi, tidak bisa lagi dari atas. Nah, di antara orang yang sudah dibisikkan itu, yang kelompok ubadul aras tadi, banyak yang bersemangat. Anti bid'ah, anti kuburan, anti. Yuk kita musnahkan itu kuburan Rasulullah. Maka dia dibekali dengan senapang. Senapangnya pendek, tapi kekuatannya besar. Jadi dipilihlah di antara orang tadi. Siapa? Pertama adalah seorang orang Mekah itu sendiri, yang sangat bersemangat dengan bisikan-bisikan dari Yahudi itu tadi. Setelah hadis diperlihatkan, hadis ini sahih enggak? Sahih sekali. Pernah dibawa ke ulumul hadis yang ada di India. Dibawa karena di situ lebih tekun di sana melajari hadis dibanding orang Mekah. Lihat hadisnya sahih enggak? Ya sahih. Enggak boleh ada kuburan di masjid. Nah, didatangkan waktu itu ke India itu ulama Mekah beberapa orang, ulama India. Apa kata ulama Mekah waktu itu, abad yang ke-18? Hei ulama India, hadis ini sahih atau enggak? Di sini kan pusatnya hadis, menghafal hadis. Iya, sahih. Nah, karena itu kami akan membongkar kuburan Rasulullah. Menangis ahli-ahli hadis yang ada di India. Aduh, hadis ini memang sahih, tak ada yang membantahnya. Tapi ada kesalahan pemahaman kalian. Kesalahan apa? Kesalahannya bahwa kuburan itu sudah ada sebelum Masjid Madinah diperbesar. Karena itu rumah Rasulullah dulu. Ketika Masjid Madinah diperbesar, maka masuklah kuburan Rasulullah itu ke dalamnya. Bukan sengaja ada kuburan baru dibikin masjid, tidak. Memang sudah ada di situ. Yang dilarang di dalam hadis itu tidak boleh ada kuburan. Kuburan dulu ada kuburan di situ, lalu dibuat masjid yang menghadap ke kuburan itu untuk menghormati kuburan. Itu namanya ubadul kubur. Kalau ini tidak, kuburan Rasulullah di luar masjid, tapi karena pembesaran jadi masuk ke bagian ke dalam. Itulah yang di bawah kubah hijau. Jadi tak bertentangan sekarang ini kuburan Rasulullah itu dengan hadis sahih. Setelah menangis ulama India itu, ikut pula lah nangis ulama Arab tadi, pulang dia ke Arab. Oh iya, hadis ini memang sahih. Cuma yang nggak boleh itu kalau sengaja mau masjid itu untuk memuliakan kuburan. Ini tidak. Kuburan Rasulullah itu terpisah dari masjid dulu karena itu rumahnya Aisyah. Nah, cuma diperbesar begitu. Oh iyalah, tapi ada juga yang tidak senang hati melalui bisik-bisik, namanya lantardo gitu, takkan pernah senang orang Yahudi. Nah, apa yang terjadi? Lalu pembisik ini diberikan senapang, pistol, disuruh naik ke kubah. Naik ke kubah masjid, ditembakinya.
kubah-kubah masjid itu supaya runtuh, jangan lagi ada kubah, karena tak boleh membangun kuburan. Kuburan tak boleh dikasih kubah. Ini dikasih kubah di Madinah, tapi yang ngasih kubahnya bukan pemerintahan sekarang. Waktu pemerintahan di Turki dulu, namanya Khalifah Utsmani, apa? Ya, Kerajaan Ottoman di Turki atau Kerajaan Utsmani. Itu dulu yang membuatnya. Jadi bukan orang sekarang. Jadi orang sekarang nggak setuju, lalu ditembak itu supaya hancur. Lalu ketika dia menembak itu di atas, turun petir, duar petir. Iya, ternyata tembakannya ini tidak mempan kepada kubah hijau itu. Turun petir, disambarlah orang yang apa tadi oleh petir, yang menembak tadi, disambar oleh petir, maka tubuhnya hangus separuh, separuh lagi lengket di apa, di kubah masjid itu. Setelah lengket, lalu bermimpilah imam masjid Madinah itu bahwa mayat yang lengket di atas itu ada niatnya tidak baik terhadap Rasulullah, akan memindahkan kuburan Rasulullah karena dia berbuat tidak baik, dihukum oleh Allah dalam mimpinya itu, dan tidak bisa diturunkan mayatnya karena sudah gepeng sekali, seperti lem menempel. Dengan alat berat sekalipun dikeruk, diangkat, tidak bisa menurunkan jenazah itu.